Saudara punya teman jelek, saudara. 1,5 tahun presiden kita nggak pernah ngomong begitu. Kenapa hari ini dia mengatakan begitu? Ngobrolnya sama provokator. Saya paham siapa maksud si dia ya. Itu loh yang dulu sempat bertikai gara-gara menertibkan baliho FPI. Ini ada tanggapan langsung dari Jenderal Dudung, kawan, kita simak. Nah ini dia, simak ya baik-baik ya. Pak Rizik ya, sudah tua lah, udah sama-sama tua. Ya marilah kita bangun bangsa ini dengan keteduhan, dengan tidak memprovokasi. Ya, saya lihat bahasa-bahasanya tidak pernah berubah. Pak Rizik, nah, bukan Habib Rizik lagi ya, Pak Rizik. Berani, beliau memang berani banget. Indonesia gelap, Indonesia terang. Ada yang mau kabur, kabur aja. Kok kabur aja ke sana? Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman. Pidato seperti ini problemnya bukan sekedar ini soal kabur sebenarnya, aja, tapi memperlihatkan watak gara-gara masalah ini penguasa ya. yang gagal. Oke, ntar dulu. Nah, gara-gara masalah ini sebenarnya jadinya muncul yang namanya perdebatan sengit lagi antara Jenderal Dudung dan juga Habib Rizik. Nanti akan kita bahas lebih lanjut ya buat teman-teman, jangan kemana-mana, tetap di sini di channel YouTube Hendra Bercerita. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di channel YouTube Hendra Bercerita, tempat informasi, video reaksi dan video viral Indonesia dan updatean terbaru. Kali ini juga ada dari Kang Deddy Mulyadi, nanti akan kita bahas ya. Dan topik utama kita yaitu mengenai pernyataan dari Bapak Prabowo, yaitu mengenai Indonesia gelap gitu ya. Terus ada sebuah kalimat, silakan yang mau kabur, silakan kabur aja. Misalnya ke Yaman. Nah, ini pro dan kontra, terutama bagi si Habib Rizik nih ya. Ini merasa merasa sakit lah hatinya, kok Yaman disebut-sebut. Dan menurut Habib Rizik ini ternyata di balik pernyataan dari Bapak Prabowo ini, menurutnya ya ini jangan-jangan karena dibisiki oleh Jenderal Dudung ya. Di mana Jenderal Dudung ini kan menjadi penasihat dari Bapak Presiden ya, berada di lingkaran pemerintahan Bapak Presiden Prabowo, dan akhirnya juga dapat sebuah tanggapan langsung dari Jenderal Dudung. Kata si Jenderal Dudung nih, Pak Rizik sama-sama tua, udahlah jangan ngomong-ngomong kasar. Ya udah, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Tapi sebelumnya sebelum-sebelumnya saya doakan teman-teman semoga selalu sehat, lancar segala urusannya, berkah rezekinya juga. Jangan lupa juga buat teman-teman untuk bantu subscribe, klik tanda loncengnya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan ketika saya mengupdate informasi terbaru soal Kang Deddy Mulyadi dan info-info viral Indonesia lainnya. Yuk kita simak untuk informasi dan video yang pertama berikut ini. Deddy, coba ini Pak Deddy, tolong atensinya. Ini kobong ini Pak Deddy, lihatin dulu. Kita yang ada di sini terancam sekali Pak Deddy. Kenapa? Karena di sana, di bukit-bukit sana sudah banyak sekali tempat-tempat wisata yang dibangun sehingga usaha hutan ditebang. Terima kasih ya. Saya sangat memahami berbagai problem kerusakan alam di Kabupaten Bogor. Maka sesuatu hal yang memang agak unik, Bogor hari ini banyak banjir, longsor. Itu disebabkan karena perubahan tata ruang di Kabupaten Bogor. Lahan-lahan hijau yang harusnya jadi resapan air, menjadi areal penahan longsor, perbukitan, itu dirubah tata ruangnya, dan sangat luas yang dirubah pada perubahan tata ruang yang terdahulu. Maka saat ini kami pemerintah Provinsi Jawa Barat berusaha untuk mengembalikan tata ruang Bogor agar gunung-gunungnya terselamatkan, aliran sungainya terselamatkan, danau-danaunya terselamatkan, sehingga bencana tidak datang dalam setiap waktu, yang pada akhirnya kemakmuran rakyat akan terwujud dengan apa? Dengan hidup tenang, nyaman, dan damai dalam lingkungan alam yang terjaga. Daerah Sukamakmur itu juga saya lihat banyak perbukitan yang berubah jadi perumahan.
memiliki dampak yang cukup luas pada meluapnya aliran sungai, longsor di beberapa titik, dan banjir di areal hilir. Dan Bogor itu bukan hanya untuk rakyat Bogor. Bogor menjaga Bekasi, Bogor menjaga Karawang, Bogor menjaga Jakarta. Oke, Kota Bogor, kota hujan kata orang-orang ya. Memang intensitas dari hujan di sana sangat tinggi sekali. Untungnya Kang Deddy Mulyadi yang jadi gubernur. Jadi di mana kalau ada pemimpin yang benar-benar sangat menyatu dan mencintai alam, pada akhirnya Kang Deddy Mulyadi ini sangat-sangat begitu tegas ya untuk mengembalikan tata ruang yang sebenarnya, mengembalikan fungsi dari alam yang sebenarnya agar tidak terjadi bencana rutin seperti ini kawan. Kalau bencana mungkin memang tidak bisa kita pungkiri, kadang muncul, kadang enggak ya. Tapi setidaknya kalau dikembalikan lagi ya alam pada tempatnya, terus sesuai dengan tugasnya juga, alam tidak dirusak dan lain sebagainya, setidaknya nanti akan diminimalisir lah dan juga tambah sedikit cobaan atau mungkin namanya musibah dan lain sebagainya ya kan. Semoga saja ini bisa ditindaklanjuti terutama untuk kawasan Bogor kawan. Burem Indonesia gelap, Indonesia terang. Ada yang mau kabur, kabur aja. Kok kabur aja ke sana? Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman. Pidato seperti ini problemnya bukan sekedar soal kabur aja, tapi memperlihatkan watak penguasa yang gagal memahami akar keresahan rakyat. Mengapa demikian? Yuk kita kaji. Bertahan dalam long march bangsa, tapi rusaknya sistem sekuler kapitalistik yang diwariskan oleh penjajah. Nah, penjajahan modern hari ini bukan selalu bentuk kolonial fisik teman-teman, tapi dominasi ekonomi, politik, hutang ribawi. Oke, banyak tanggapan ini masih pro dan kontra soal pernyataan dari Bapak Presiden. Yang mau kabur silahkan kabur aja ya. Misalnya kabur ke Yaman. Nah, buat yang pernah bilang katanya Indonesia suatu saat bakal gelap. Nah, gitu. Tapi ada yang sensi loh kawan, ada yang sensitif. Salah satunya ya bisa jadi si dia. Atau ada yaitu Habib Rizik nih, langsung marah-marah ya. Katanya sih kalau Bapak Prabowo selama menjadi presiden gak pernah ngomong-ngomong kayak gini, tiba-tiba seperti ini. Jangan-jangan ini gara-gara ulah dari si Jenderal Dudung. Kita simak ya berikut nih. Kabur aja sono ke Yaman. Gara-gara punya teman jelek, saudara. 1,5 tahun presiden kita nggak pernah ngomong begitu. Kenapa hari ini dia mengatakan begitu? Ngobrolnya sama provokator, minta nasihatnya sama orang jelek. Dulu kan yang bicara begitu bukan presiden, ada menteri segala urusan, tahu kan? Tahu kan? Dipanggil lagi, ditemuin, diajak ngobrol, ada apa? Ini yang bikin saya agak risih sih, kenapa ya setiap ada tausiah cara dakwah seperti ini yang dibahas bukan soal keagamaan atau mungkin tentang akhlak dan lain sebagainya, ini pasti membahas soal pemerintah itu loh kawan. Dan yang dikeluarkan kata-kata ya seperti yang teman-teman tahu lah gitu kawannya, jadi kurang etis, tidak sesuai pada tempatnya ya menurut saya sih, menurut keyakinan saya. Ya deh, nah ini langsung dapat tanggapan nih kawannya dari Jenderal Dudung, kita simak nih. Udah tua lah, udah sama-sama tua. Ya marilah kita bangun bangsa ini dengan keteduhan, dengan tidak memprovokasi. Ya, saya lihat bahasa-bahasanya tidak pernah. Langsung bukan Habib Rizik lagi ya, Pak Rizik, kita simak lagi nih ya. Ini dengan Pak Rizik ya, sudah tua lah, udah sama-sama tua. Pak Rizik, sudahlah kita sama-sama tua. Aduh, kalau beliau sama berani sekali ya. Iya benar sih, bukan ngata-ngatain, kan memang benar, kenyataannya kan udah tua. Jadi memang seharusnya menjaga lisan ya, agar tidak memunculkan kontroversi, pro dan kontra, dan benar-benar untuk menjaga lisan agar adem gitu loh kawan ya. Benar sih, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh beliau. Sama-sama tua, iya. Kalau misalnya masih muda nih, umurnya 25 tahun terus dikatain tua, itu baru gak apa-apa tersinggung. Gak paham soal ucapan kabur ke Yaman. Sampai ada yang bilang presiden kasar atau gak pantas. Padahal kalau kita dengerin dari awal sampai habis,
tanpa emosi. Maksudnya justru sangat nasionalis. Satu, beliau sedang membela sejarah kita. Presiden menyebut sejarah pemberontakan, DI, TII, RMS, PRRI, dan lain-lain. Beliau ingin ingatkan, bangsa ini sudah berdarah-darah untuk bersatu. Jadi kalau sekarang ada orang yang gampang banget bikin narasi Indonesia gelap atau kabur aja dulu, itu namanya tidak menghargai perjuangan pahlawan. Dua, sindiran Yaman, itu adalah setir perumpamaan. Maksud beliau, kalau kamu merasa Indonesia yang aman ini disebut gelap, coba lihat negara yang benar-benar lagi konflik, seperti Yaman. Beliau menentang mentalis, orang-orang yang cuma bisa pesimis. Padahal Indonesia diakui dunia sebagai salah satu negara paling aman. Tiga, bukan mengusir tapi menantang. Beliau bilang, hai orang-orang pinter, bukalah berita. Ini sindiran buat para intelektual. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Abang Satu ini ya, luar biasa. Benar, sebenarnya Presiden ini menekankan agar benar-benar menghargai para pejuang kita ya. Capek-capek dengan darah dan pengorbanan dengan keringat juga. Tiba-tiba membuka sebuah narasi Indonesia bakal gelap, pergi aja dulu gitu. Ya sakit hati lah ya, presiden manapun kalau negaranya yang dipimpin dikatain seperti itu, nggak ada rasa optimisnya gitu loh kawan. Benar, saya setuju apa yang disampaikan oleh Abang Satu ini. Itu karena di belakangnya ada Jenderal Baliho itu kan. Ya kalau menurut saya, antara saya dengan Habib Rizik sudah nggak ada masalah sebetulnya. Ya sebetulnya dulu waktu saya menurunkan Baliho juga kan. Karena FPI itu kan waktu itu organisasi memang sudah dibekukan di tahun 2019. Nah, yang menguatnya itu menurut saya karena ada ajakan-ajakan revolusi akhlak lah. Nah ini tanggapan yang lain dari Bapak Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Kepresiden Republik Indonesia ya. Jadi teman-teman tahu sendiri dong siapa yang sebenarnya sampai hingga ini yang sakit hati, yang sensi ya, Dudung atau Habib Rizik. Nah tulis di kolom komentar sekarang juga. Oke kawan, itulah informasi dan video reaksi dari saya teman-teman. Jangan lupa untuk buat share sebanyak-banyaknya ya, dan terus memberikan dukungan saya dengan cara subscribe, klik tanda loncengnya ya, agar teman-teman tidak pernah ketinggalan ketika saya mengupdate informasi terbaru soal Kang Deddy dan info-info lainnya. Sorry ya, ribet banget ngomongnya kawan. Oke, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye-bye semua.